Umat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya ibadah ini menguatkan iman kita dan membuat kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Risto E. Andaki. Mari beribadah. Ya Yesus Tuhan, kehadiran-Mu membawa kesegaran bagi jiwa-jiwa yang haus akan sentuhan kasih, damai, dan ketentraman. Biarlah lewat ibadah ini kami memperoleh berkat, cinta, dan perlindungan yang datangnya dari-Mu. Mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan Allah melalui firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifani ini ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifania ini diambil dari kitab Mazmur 118 ayatnya yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sinar terang
Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Bapa pengasih, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut dan menyalahkan. Kami terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Ketika kami buka mata dan hati untuk menatap catatan perjalanan pelayanan kami, sungguh karya dan layan kami lebih sedikit dari sejumlah percakapan kami. Bimbinglah kami, Bapa, agar kian hari kami semakin menyerupai karakter-Mu dan dimampukan untuk menjadi pelayan yang ulet, sabar, rendah hati, lemah lembut, dapat dipercaya, dan dalam segala hal yang kami katakan dan perbuat menunjukkan kasih dan karakter-Mu. Baharulah kami di lintasan arak-arak pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Jadilah pandu dan terang selamanya. Agar dimanapun Engkau mengutus kami selalu dikuatkan dan disertai oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, dalam lindungan tangan pertolongan Tuhan, kami senantiasa dapat menjalani kehidupan dalam sukacita dan damai sejahtera. Di dalam ibadah minggu ini, kami akan mendengarkan
sabda kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu menuntun perjalanan kehidupan kami dalam sukacita dan kasih dari Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami terbuka serta siap menyambut kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam dalam kasih Tuhan Yesus, salam sukacita bagi kita sekalian, Shalom. Puji Tuhan bahwa sampai dengan hari ini kita tetap boleh ada dalam sukacita Kristus Yesus, sebab oleh anugerah, kasih dan pertolongan Tuhan, kita masih diberikan umur kehidupan. Jika saya tanyakan kepada jemaat dalam perjalanan kehidupan kita, berapa banyak mujizat yang sudah kita alami? Berapa banyak hal-hal yang bagi kita sesuatu yang luar biasa itu telah kita terima dan kita rasakan sebagai yang berasal dari Tuhan. Tentunya semua orang akan menjawab secara berbeda-beda, karena memang pengalaman iman kita pastilah dalam sebuah proses yang tidak sama. Tetapi satu hal yang pasti bahwa ada pengakuan bahwa mujizat itu sebenarnya kita alami, kita rasakan sepanjang kehidupan. Karena jikalau kita bangun di pagi hari dengan napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bagi saya dalam iman saya, itu adalah mujizat bagi kehidupan kita. Bicara tentang mujizat, pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 bicara tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang terjadi dalam perkawinan di Kana adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Mungkin kita bertanya, apa maksudnya Yesus membuat mujizat dalam perkawinan di Kana? Sebenarnya mujizat ini dibuat oleh Yesus untuk meneguhkan iman dari murid-murid yang ikut bersama-sama dengan dia di dalam pesta perkawinan tersebut. Yang kedua, Yesus mau menunjukkan bahwa kuasa yang dia miliki adalah kuasa Allah, kuasa yang sangat besar, kuasa yang sanggup membuat mujizat-mujizat di luar akal bahkan pikiran manusia biasa. Memang perkawinan di Kana ini adalah sebuah perkawinan di mana Yesus beserta dengan ibunya, kerabat-kerabatnya, dan murid-muridnya hadir dalam perkawinan tersebut. Dan biasanya memang dalam perkawinan yang dilaksanakan pada saat itu, pesta perjamuan dengan suguhan makanan, dengan suguhan minuman, dan anggur menjadi ciri khas. Itu mau menandakan bahwa ada sukacita yang mau dibangun bersama dengan kerabat-kerabat dari keluarga yang menikahkan anaknya. Memang masalah timbul ketika dalam pesta tersebut anggur habis. Anggur ini adalah minuman utama sebagai tanda bahwa sukacita keluarga itu dengan berbagi berkat menjadi bagian dalam pesta perkawinan tersebut. Itulah sebabnya Maria ibu Yesus menangkap kekhawatiran, menangkap sesuatu
yang bisa mendatangkan nama yang tidak baik bagi keluarga. Mungkin kita bertanya, Ibu Yesus itu ketika dia melihat anggur habis, maka yang pertama-tama dia lakukan adalah dia datang kepada Yesus. Mungkin kita bertanya, kenapa dia datang kepada Yesus? Karena Maria tahu bahwa ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Yesus untuk mengatasi masalah dalam pesta perkawinan ini. Walaupun kita baca bahwa jawaban Yesus mungkin jawaban yang tidak umum kepada seorang ibu. Apa yang engkau mau daripadaku? Waktuku belum tiba. Tetapi saat itu memang kebutuhan untuk mengatasi masalah sangatlah penting. Dan datang kepada Yesus bagi Maria menjadi solusi yang bisa mengatasi masalah. Dan memang benar, walaupun mujizat yang dibuat oleh Yesus dengan permintaan atau permohonan dari Maria ibunya, maka permintaan itu menjadi bagian yang diberikan oleh Yesus. Dia mengubah air menjadi anggur. Sesuatu yang rasanya seperti biasa menjadi luar biasa. Bagi kita memang cerita tentang perkawinan di Kana ini bukan semata-mata penonjolan pada air yang menjadi anggur. Tapi bagaimana kita menghayati kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar sehingga mampu mengubah sebuah keadaan dari yang biasa menjadi istimewa. Nah, dalam kehidupan kita, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita membawa segenap kehidupan kita kepada Yesus? Karena biasanya yang kita lakukan datang kepada Yesus kalau kita punya masalah. Bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan, datang kepada Yesus justru harus dilakukan dalam semua keadaan. Kalau hari ini kita datang kepada Yesus, kita mau mendengarkan Dia, kita mau percaya dan berserah kepadanya, maka Yesus dapat menjamin kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau dalam masa-masa yang sulit saat ini, adalah bijaksana, adalah hal yang terbaik jika kita datang kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, mintalah supaya Dia memberkati kehidupan kita. Mintalah supaya kehendak Tuhan yang indah dan baik bagi hidup kita hari ini dan masa depan kita, itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi jangan pergi kepada Yesus, datang kepadanya hanya ketika suasana buruk, suasana sulit, bahkan hanya dalam saat-saat yang susah. Datanglah kepada Yesus, mintalah kepadanya apa yang terbaik yang bisa Yesus buat untuk kehidupan kita. Sehingga dalam jaminan kuasa kasih Tuhan Yesus, Dia terus menyertai dan memberkati kita di sepanjang kehidupan. Mari datang kepada Yesus, serahkanlah semua perjalanan kehidupan kita dalam tuntunan tangan kasih-Nya. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut sambil masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang membuat banyak mujizat yang boleh kami alami dan kami nikmati di sepanjang kehidupan. Oleh kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi hidup dan jiwa kami senantiasa menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami selalu datang kepadamu untuk menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah pada hari Minggu ini. Walaupun kami melaksanakan ibadah Minggu ini dalam lingkup terkecil jemaat, yakni keluarga, tapi selalu kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan keluarga rumah tangga kami dan memberkati setiap kehidupan dari mereka yang taat dan setia untuk hidup melalui kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, di mana perkawinan di Kana, Yesus membuat mujizat mengubah air menjadi anggur, menyatakan kuasanya, serta mengajar murid-muridnya serta semua orang untuk melihat bahwa Yesus hadir untuk menguatkan iman percaya bahwa Dialah pemegang kuasa atas kehidupan di dunia ini, bahkan punya kuasa yang besar untuk mengubah air menjadi anggur yang manis. Semua hanya datang dari permohonan, doa, dan iman percaya kami, supaya Tuhan juga yang membuat mujizat mengubah segala sesuatu menjadi manis dan indah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi gereja dan pelayanannya. Tuhan yang memberkati gereja dan pelayanannya, bagi jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II Depok, dalam seluruh pelayanan kesaksian persekutuan. Tuhan yang memberkati jemaat ini beserta dengan majelis jemaat, agar kami dapat berjalan bersama-sama membangun pelayanan di tengah-tengah jemaat sebagai wujud bahwa kami mau bersaksi lewat kata dan perbuatan kami tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga yang memberkati jemaat-Mu di rumah masing-masing, dalam keberadaan kehidupan yang dijalani, baik dalam keluarga rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kehidupan anak-anak cucu kami, dalam lindungan tangan kasih Tuhan, diberkatilah segenap kehidupan yang kami jalani. Kami juga teringat dan berdoa
bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit baik dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pengobatan berjalan, Tuhan yang menjamah mereka dengan kuasa kasih, kuasa pemulihan dan kesembuhan, sehingga yang sakit beroleh kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan, dan mendapat berkat Tuhan atas kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi jemaat yang berduka cita. Kami juga mau mendoakan duka cita yang dialami oleh keluarga almarhum Pendeta Rufus Wane. Biarlah Tuhan menopang keluarga ini, istri, anak-anak, seluruh keluarga besar dengan kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya. Mereka yang mengalami musibah karena tanah longsor. Mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kekuatan, penghiburan, dan kasih Tuhan kiranya menaungi segenap mereka yang berduka cita, supaya mereka dikuatkan dan diberikan ketabahan dalam menghadapi duka cita di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, aparat TNI, Polri, Korps Brimob, dalam menjalankan tugas-tugas negara. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19. Biarlah segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintah boleh membawa kesejahteraan, boleh menjamin kesehatan dari seluruh warga negara. Demikian juga kami berdoa bagi aparat TNI, Polri, Korps Brimob dalam menjalankan tugas negara. Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga bersyukur karena pada hari Minggu ini dilaksanakan serah terima fungsi dan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok dari Pendeta Risto Efraim Andaki kepada Pendeta Nyonya Caroline Hale Montolalu. Segala sesuatu dalam proses pelayanan boleh terus Tuhan percayakan, sehingga lewat serah terima fungsi dan jabatan Ketua Majelis Jemaat ini, kami percaya Tuhan tetap memberkati pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, memberkati hamba-Nya yang melayani di tempat ini, bahkan seluruh keberadaan pelayanan Tuhan yang menuntun dan memberkati. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan bait Tuhan seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan sumber kasih dan berkat, kami telah memberi sebagai umat yang selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan. Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa dari apa yang Kau berikan. Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk pewartaan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Warta Baca Minggu 17 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 17 Januari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Risto E. Andaki yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 17 Januari 2021. Para pelayan, mandu lagu, organis dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 17 Januari 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, pemberkatan perkawinan.
GPIB Gideon Kelapa II Depok akan melayani pemberkatan perkawinan atas pasangan yang pertama, Saudara Frankie Erikson Siahaan, putra dari keluarga Bapak Marojahan Siahaan, dan Ibu Regina Maniur Boru Nababan, asal Gereja Masehi Injili di Bolaang, Mongondo, dengan Saudari Ade Maria Agustini Huta Barat, putri dari keluarga Bapak Pinonda Huta Barat, dan Ibu R. Ratna Manurung dari sektor pelayanan Yosua. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2021 waktu 10 WIB, tempat GPIB Gideon Depok. Pelayan firman Pendeta Aristu E. Andaki. Dan bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum pengembalaan dilaksanakan. Yang kedua, Saudara Eugene Malstin, putra dari keluarga Bapak Hari Tenders, dan Ibu Nicole Ruchenberg, asal Gereja Presbyterian Indonesia, dengan Saudari Krista Kamila, putri dari keluarga Bapak Royce Gary Marijan dari sektor pelayanan Nehemia. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, waktu 10 WIB, tempat GPIB Gideon Depok. Pelayan firman Pendeta Margareta Sihombing. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini, dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum pengembalaan dilaksanakan. Ketiga, ibadah keluarga. Ibadah keluarga gabungan yang merupakan ibadah pembukaan kegiatan tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Januari 2021 jam 19 WIB secara Zoom. Pelayan firman Pendeta Melani Risa Masu. Demikianlah untuk diketahui jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Keempat ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai dengan 23 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir kelima, untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian Warta Jemaat ini, dan atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sukacita bagi kita sekalian. Saya Pendeta Risto Efraim Andaki bersama dengan keluarga, istri, dan anak kekasih. Pada hari ini kami bersama-sama boleh hadir di tengah-tengah jemaat sebagai wujud dari keberadaan pelayanan yang telah Tuhan percayakan di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Pada hari ini saya bersama dengan keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat beserta dengan majelis jemaat
yang dalam kebersamaan pelayanan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan kita boleh bersama-sama berjalan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada masanya. Masa pelayanan saya di GPIB Gideon Kelapa II Depok selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan boleh saya akhiri dengan baik. Semua ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh jemaat, majelis jemaat, pelkat-pelkat, komisi-komisi, bahkan bersama dukungan dari istri dan anak kekasih, saya bersama dengan keluarga boleh menyelesaikan tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat. Memang pengalaman pelayanan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan mengajarkan kepada saya banyak hal tentang bagaimana melayani Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat. Ada banyak suka bagi saya, walaupun ada juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Tetapi sampai dengan hari ini, ketika saya berdiri di sini, saya percaya Tuhan tetap menopang setiap pelayanan yang dipercayakan kepada saya di tengah-tengah jemaat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari majelis jemaat beserta dengan seluruh jemaat, unit-unit misioner dalam seluruh pelayanan yang boleh kita jalani bersama selama 5 tahun 7 bulan. Memang ada hal-hal yang penting yang nantinya akan diteruskan oleh Ketua Majelis Jemaat yang baru, Pendeta Nyonya Caroline Hale Montolalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sidang Majelis Jemaat dengan agenda utus sambut serah terima fungsi dan jabatan Ketua Majelis Jemaat sudah dilaksanakan, dan ibadah utus sambut juga sudah terlaksana di dalam anugerah kasih pertolongan Tuhan, sehingga nantinya pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat akan dilaksanakan oleh Pendeta Nyonya Caroline Hale Montolalu beserta dengan seluruh majelis jemaat. Harapan dari saya tentunya majelis jemaat beserta dengan unit-unit misioner dan seluruh jemaat dapat mendukung pelayanan dari Pendeta Nyonya Caroline Hale Montolalu, sehingga kesinambungan pelayanan yang sudah dibangun selama ini dapat terus berkelanjutan. Saat ini dalam masa pandemi COVID-19, tentunya banyak hal yang berubah dari pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Sekarang ini dalam era digital, seluruh peribadahan masih kita laksanakan lewat media-media daring. Oleh karena itu, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, dukungan khususnya kepada Komisi Teologi, Komisi atau tim multimedia yang menjadi pelaku-pelaku pelayanan dalam mendukung pelayanan di garda terdepan menjadi sebuah catatan di mana di dalamnya kita akan terus berjalan sambil meningkatkan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Dan saya percaya tugas-tugas pelayanan yang sudah boleh saya selesaikan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan, biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kami sekeluarga mohon pamit jika ada hal-hal dari sikap, kata, perbuatan yang tidak berkenan, biarlah diberikan pintu maaf bagi kami,
sehingga kami dapat meninggalkan jemaat ini dalam sukacita bersama-sama, baik kami yang akan pergi melayani di GPIB Harapan Indah Bekasi maupun segenap jemaat dan majelis jemaat unit-unit misioner yang tetap akan melanjutkan pelayanan di GPIB Gideon Kelapa II Depok. Terima kasih untuk dukungan dari seluruh majelis jemaat dan jemaat kepada keluarga-keluarga yang terus menopang kami dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami menyatakan terima kasih. Biarlah kasih setia Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan maupun di dalam kebersamaan sebagai jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Saya percaya bahwa Ketua Majelis Jemaat yang baru, Pendeta Nyonya Caroline Halemontolalu, dapat melanjutkan pelayanan dengan baik. Dan tentunya bagi seluruh jemaat dan majelis jemaat, kita juga mempersiapkan Pendeta Nyonya Caroline Halemontolalu selama kurun waktu pelayanannya dalam persiapan untuk memasuki masa emeritus. Dan kita percaya jemaat ini dapat menopang dan mendukung Ketua Majelis Jemaat yang baru dalam seluruh pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Saya beserta dengan keluarga mohon pamit. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dalam pelayanan. Demikian juga memberkati seluruh jemaat di dalam kehidupan yang dijalani. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria. Jemaat Tuhan, mari berdiri, terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Beritahukanlah jalanmu kepadaku, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Aku berpegang pada firman-Mu, janganlah meninggalkan aku. Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ingatlah nats Alkitab yang tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kau di dunia yang gelap.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.